Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi wabarakatuh. semoga yang menjawab salam saya senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan ya. Amin. Oke, Amin. lanjut ya. Sekarang kita masuk ke materi model relasional ya. Sudah terlihat slide dari Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Agak nge-lag ini ya. Semoga aman. Sebentar, saya buka dulu ini. Nah, oke. Nah. Oke ya. Nah, diniatkan ya kuliahnya untuk menuntut ilmu, untuk ibadah ya, sehingga ruhnya dapat, pahalanya dapat gitu ya. Oke. Dan semoga senantiasa bahagia ya. Kalau bahagia amigdalanya terbuka nih ya. Sehingga cepat nangkepnya. Dan semoga tidak ada yang habis menyalakan Zoom terus ditinggal kegiatan lain gitu ya. Oke. Oke, sudah terlihat teman-teman semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Ya, oke. Bentar, kenapa nggak bisa ini ya? Nggak bisa ini. Klik kanan kenapa nggak bisa? Oh, ini. Agak lemot ternyata ya. Oke. Nah, ya. Dan ini ada istilah-istilah yang harus kalian pahami bersama supaya nanti nyambung. Ya, sebelum ke sini saya langsung ke sini dulu ya. Nah, ini. Oke. Atribut ya, kalian sudah mengenal kemarin ya. Nama lainnya adalah kolom, nama lainnya adalah field. Jadi kalau saya bilang atribut itu sama aja dengan field sebenarnya ya. Kemudian di sini ada tuple. Tuple itu nama lainnya adalah baris, nama lainnya adalah record. Yang ketiga yaitu ada relasi. Nama lainnya tabel, nama lainnya adalah file. Nah, tolong dibedakan ya antara relasi dengan relationship. Beda. Kalau relationship itu hubungan. Kalau relasi nama lain dari tabel. Nah, sebenarnya ada lagi bagian di bawah atribut itu namanya adalah karakter. Ya, ini unit terkecil. Contohnya apa, Bu? N, I, M, 0, dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya bilang karakter itu apa? Unit terkecil. Atribut berarti kumpulan dari karakter yang saling berhubungan. Tabel apa, Bu? Berarti kumpulan atribut yang saling berhubungan. Tabel apa? Kumpulan baris yang saling berhubungan. Database apa? Kumpulan tabel yang saling berhubungan. Gitu ya. Ini istilah-istilah yang ada dalam database dan sering nantinya kita akan gunakan. Oke. Nah, suatu tabel namanya relasi ya. Jadi tabel dengan kolom dan baris, dia tempat data disimpan. Nah, atribut itu judul kolom dari suatu tabel. Kalau domain itu himpunan nilai yang mungkin untuk suatu atribut. Contohnya gini, ketika saya punya di sini ada NIM, gitu ya, ada nama, ada jenis kelamin. Nah, NIM-nya 123, namanya misalnya Rahmat. Nah, jenis kelamin kalau kalian tidak diberikan domain batasan itu isinya bisa macam-macam. Apa contoh isian datanya? Jenis kelamin. Perempuan. Nah, perempuan. Terus apa lagi? Ahmad perempuan. Laki-laki. Nah, perempuan, laki-laki. Terus Cewek. Cowok, cewek. nah, banyak banget perempuan, laki-laki, wanita, pria, cewek, cowok, aww, pameget, jaler, estri. Wah, banyak ya. Sehingga kita berikan suatu domain, himpunan nilai yang mungkin untuk suatu atribut. Atribut itu tadi nih ya. NIM, nama, jenis kelamin itu atribut. Ya. Oke. Nah,
Tupel itu baris dari suatu relasi. Nah, degree itu jumlah atribut, ya, jumlah. Kalau cardinality itu jumlah baris. Sedangkan basis data relasional itu sekumpulan relasi yang punya nama berbeda dan dia sudah ternormalisasi, gitu ya. Oke, sekarang saya tanya ya. Lingga, biar nggak ngantuk ya. Ada Lingga? Ada, Bu. Ya, Lingga, Ibu mau tanya. Ini ada berapa tabel di layar? Di layar ada satu. Berapa? Itu Tabelnya? tabel ini satu ya. Ya, Tabelnya tabelnya satu. ada satu. Ya. Atributnya apa saja? ID, nama, salary, sama departemen. Oke, berarti jumlahnya ada berapa? 4. Iya, namanya degree. Ya, degree-nya ada 4. Oke, kemudian Muhammad Lutfi Yustis, ya. Iya. Oke, tapel. Tadi apa tapel, Dek? Tapel itu Baris. Ya, baris, Bu. Ya. ya, baris. Ada berapa baris di sini? Ada ID-nya di itu nggak, Bu? Enggak. Kalau Enggak, kalau ngomongin baris ya. yang Ya, di 5, Bu. elips ini enggak dihitung karena ini sebagai nama atribut. Ya. 5, Ada Bu. berapa? 5. Ya, berarti di sini cardinality is ya 5. Ya, oke. Nah, sekarang kita membicarakan tentang database yang kedua. Oke. Ini database-nya ada berapa? Ada 1. Misalnya saya kasih nama database-nya adalah database apa ini? Pegawai gitu ya. Tabelnya ada berapa, Dek? 2, Bu. Iya, tabelnya ada 2, yaitu tabel brands ya sama tabel staff. Nah, kalian perhatikan di sini brand sebagai primary key. Saya singkat PK. Primary key merupakan atribut yang sifatnya unik. Tidak mungkin ada yang sama. Contoh, kalau saya masukin data lagi 1B002 ya. Streetnya misalnya di apalah ya, Mawar lah paling enak ya. City-nya misalnya di Glasgow gitu ya. Nah, ini boleh nggak, Dek? Saya masukkan record dengan kode sama dengan atasnya. Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Bu. Iya, ini tidak boleh. Karena dia sebagai primary key. Sifatnya harus unik. Ya, tidak mungkin ada yang sama. Termasuk ini, staff. Primary key-nya siapa? Staff number. Ya. Nah, kemudian di tabel staff itu ada yang namanya branch number. Ya. Ini sebagai foreign key, kunci tamu, kunci asing. Dia nilainya harus match, harus cocok, harus sesuai dengan kandidat key yang bersesuaian. Sehingga kalau di sini saya ganti deh, cabangnya B008, boleh nggak? Boleh? Nggak boleh, Bu. Nggak boleh. Tidak Enggak, Bu. boleh. Kenapa? Karena di sini tidak ada B008. Harus match nilainya. Ya. Nah, kalau dia sebagai foreign key, dia boleh duplikat seperti ini. Bu, ini kok ada B03-nya 2, 3 malah ya. B05-nya 2, gitu boleh? Boleh, nggak masalah. Ya, oke. Ini kalau saya gambarkan IRD-nya seperti apa, Dik? Nah, tadi ada yang masih ingat? Ada brand sama ada apa? Brand Staff, sama Bu. staff, ya. Oke. Brand sama staff. Ya, saya tulis di sini ya. Begini. Ya. Oke ya. Di sini ya ada brands ya, entity dia ya, brands ya, cabang. Kemudian di sini ada staff. Nah, tadi atributnya sudah tahu ya, di sini ada branch number dan seterusnya ya, address. Nah, ini hubungannya. Nah, hubungannya bisa menggunakan diamond seperti ini
Ya, kalau sekarang sudah jarang, ada langsung garisnya aja. Seperti ini. Ya, brands has staff. Kalau pakai garisnya aja, biasanya suka ada kasih tanda segitiga gini deh. Has, gitu ya, staff. Ini tadi ada staff number, ada apa? First name gitu ya. First name, last name, dan seterusnya. Oke. Nah, gitu ya. Sekarang saya mau tanya, hubungannya gitu ya. Masih ingat ya? Satu brands, kaca aja di sini satu, di sini ya. Satu brands itu mempunyai berapa staff, Dek? Banyak. Banyak. Bu. N Banyak. staff. Ya, N staff. Kalau dibalik, satu staff dia mempunyai atau berada ya, berada di berapa brands? Satu branch. Satu, ya. Betul. Berada di satu brands. Maka, gitu ya, hubungannya yang ini. Nah, berarti one to many. Yang one siapa? Kasih di sini one, ya, staffnya adalah many. Atau boleh satu n seperti itu. Nah, cara bacanya adalah seberangnya. Gimana, Bu? Nah, cara bacanya gini. Brands mempunyai seberangnya banyak staff. Nah, gitu ya. Staff kalau dibalik berada di satu cabang. Bisa dipahami? Nah, ketika di sininya one to many, satu staff punya banyak cabang sehingga implementasinya seperti ini. Di sini ada apa? Brands, lihat B003 dia punya berapa staff deh itu? B003 punya berapa staff? 1, 2, 3. Iya, itu maksudnya ya. Satu cabang punya N staff. Ya, ini implementasinya gitu ya. Oke, kemarin mungkin sudah ya. Ada mahasiswa mempunyai prodi. Sudah kan ya kasus itu ya? Satu prodi mempunyai banyak mahasiswa. Nah, oke. Lanjut ya. Ke domain atribut. Tadi sudah sempat dibahas. Di sini menunjukkan batasan. Ya, contohnya branch number, karakter size 4. Range-nya B001 sampai B999. Nah, gitu ya. Di sini ada jenis kelamin, ya. Size-nya 1, Bu. Karakter value-nya M atau F, male atau female gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya, Dek. Kalau sempat mungkin ya. Apa ya? Contoh kasusnya misalnya member. Nah, kemarin sudah ya perpustakaan ya? Halo? Perpustakaan sudah saya bahas? Kayaknya udah. Ya? Belum, Bu. Kalau dengan Ibu. Oh, belum. Bu. Berarti kalau yang dengan yang lain sudah dibahas. Yang Pak Vincent sempat ngebahas, Pak Desktop sempat ngebahas, Bu. Oh, oke. Berarti secara umum adalah misalnya member gitu ya atau mahasiswa pinjam buku, Bu. Oke. Sebenarnya nggak hanya pinjam ya. Kita bisa menggunakan entity yang lain. Ini contoh yang paling simpel dulu. Kalau di perpustakaan itu biasanya pinjam ya, pinjam buku. Oke. Kalian tariklah hubungannya ya. Oke. Didefinisikan dulu ya. Oh, member ada ID, ada nama, dan seterusnya. Buku, apa kira-kira atributnya? ID. Kode buku atau ID buku, kemudian nama, atau judul ya, pengarang, penerbit, gitu. Kita tarik dulu, Bu. Nah, ya. Di sini kalian atur, satu member itu bisa meminjam berapa buku, Dek? Banyak buku. Banyak, Bu. Oke, Banyak. N buku. Nah, tergantung dari universitasnya ya. Misalkan gini, oh nggak bisa satu waktu member satu buku ya, berarti satu buku, satu. Tergantung, tapi rata-rata kan boleh banyak buku ya. Kemudian satu buku dipinjam berapa member? Kalau asumsinya gini, misalnya saya punya buku basis data. Nah, pengarangnya misal database lah ya, Connolly. Ini dia punya jumlahnya ada 5 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti secara umum ini bisa diklasifikasikan sebagai apa? Buku yang jumlahnya 5 gitu kan ya. Nah, berarti di sini satu buku
bisa dipinjam oleh N member, gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini berarti hubungannya adalah many to many. Coba saya hapus dulu ya. Nah, kita pakai yang diamond contohnya. Nah, member meminjam buku. Hubungannya many to many. Kalian perhatikan, ketika hubungannya many to many, maka sebenarnya ini akan menjadi tabel baru atau relasi baru. Itu khusus hubungan many to many. Kalau hubungan one to many, one to one tidak. Secara umum hubungannya ada one to one, ya, one to many atau many to one, sama many to many. Ya, Zidan, silakan. Ada yang mau Ibu, ditanyakan? kenapa yang satu izin bertanya pun maaf, Iya. kenapa satu buku menjadi satu buku dipinjam oleh banyaknya member, sedangkan kalau misalkan satu buku itu dipinjam misalkan sama saya, Bu, apakah bisa misalkan udah dipinjam nih, saya ke perpustakaan, saya pinjam buku A, saya pinjam. Nah, berarti cuma satu buku, apakah bisa ke member yang lain? Sebenarnya nggak bisa kan, Bu, jadinya, Bu. Oh, gini, logikanya gini. Ntar saya buka Excel ya untuk menjelaskan sebentar. Biar nanti tahu ya pemahaman ketika diimplementasinya ya. Oke, sudah terlihat kah Excel-nya? Mana tadi? Oh, pakai ini aja. Oke, sini dulu ya, Dek ya, saya jelaskan ya. Nah, gini. Tadi ada apa? Member ya, masih ingat member ya? Oke. Member itu tadi ada atributnya, Bu. Oke, ya. Saya tulis di sini misalnya ada tabel member. Nah, member itu punya NIM sebagai primary key misalnya ya di perpustakaan universitas. Kemudian ada nama, alamat, nomor handphone dan seterusnya. Saya tulis 4 aja ya. Misalnya gini. NIM-nya 123, namanya Rahma. Alamatnya di mana Rahma? Bogor? Cirebon, Bu. Oh, Cirebon. Oke, ini nomor handphone misalnya sifatnya opsional ya. Boleh diisi, boleh tidak. 124 Zidan. Alamat di mana Zidan? Jakarta, Bu. Oh, Jakarta. Oke, gini ya. Terus di sini ada buku. Ya. Nah, buku di sini tadi ada kode buku, kemudian ada apa tadi misalnya? Judul, ya, pengarang, penerbit. Nah, gitu ya. Ini contoh aja deh ya, misalnya C601 pemrograman web, pengarangnya misalnya Bambang, penerbitnya misalnya informatika. Nah, gitu ya. Kembali lagi ke yang sini, saya jelaskan dulu ya sampai akhir. Ketika dia hubungannya many to many, nanti dia akan menghasilkan tabel baru. Nah, tabel ini itu dia punya atribut. Ya, atributnya apa misalnya, Bu? Misalnya ada ID peminjaman, ID pinjam. Kemudian ada tanggal pinjam, gitu ya. Di sini ada tanggal. Nah, dia akan mewarisi tangan kiri sama tangan kanannya. Tangan kirinya saya, dia berhubungan dengan member, maka nanti dia akan di sini ada ya ID member atau NIM. Di sini atau NIM. Gitu. Dan tangan kanannya dia akan mewarisi kode buku di sini ya. Terus bolehlah ditambahkan atribut tambahan misalnya tanggal pengembalian. Nah, gitu ya. Sekarang kita masuk ke sini. Nah, berarti di sini tadi ada peminjaman. Nah, ya. Misalnya di sini ada ID pinjam, terus tanggal pinjam, gitu ya. NIM, ya, dia mewarisi foreign key-nya ya. NIM di tabel peminjaman dia sebagai foreign key yang nilainya diambil dari NIM pada tabel member. Nah, ini ya, ini nyambung ke sini ya. Oke,
Kemudian ada kode buku yang dipinjam sama tanggal harus kembali. Nah, sekarang gini, saya masukkan lagi ya. Saya 002, misalnya judulnya apa ya? Judulnya database. Nah, pengarangnya misalnya Connolly. Penerbitnya apa ya? XYZ lah ya. Nah, oke. Sekarang gini deh logikanya. Ini auto increment ya. Kalau di DBMS, misalkan di Postgre, kita bisa set dia auto increment. Berarti kita nggak memikirkan ID-nya apa, tapi dia langsung tersistem. Ya, auto increment. Misalkan 1. Tanggal pinjamnya 3 Maret 2021. Kalian perhatikan di sini, Rahma. Nah, Rahma ini pinjam C001. Ya, tanggal kembalinya misalnya 5 Maret. Boleh nggak seperti ini, Dek? Data yang dimasukkan. Boleh, Bu. Boleh. Oke, lanjut lagi. Pada tanggal yang sama, gitu ya, Rahma itu meminjam J002. Gitu ya. Jadi dia pinjam 2 buku. Oke, kayak gini boleh? Boleh, Bu. Boleh. Nah, sekarang ada baris yang ketiga pada tanggal 7 Maret 2021. Asumsi sudah dikembalikan ya bukunya. Terus Zidan ini pinjam J001. Gitu. Boleh nggak seperti ini? Boleh, Bu. Nah, itu maksudnya. Jadi lihat di sini NIM, ini kan 1 NIM nih. Oh, NIM ya. 1 NIM 123 Rahma, dia pinjam N buku. Ya, N buku di sini gitu ya. Berarti 1 ke banyak. Sekarang kalau dibalik, 1 buku ini J001 dia dipinjam oleh N mahasiswa. Ini berarti Rahma sama Zidan. Bisa dipahami Zidan? Gitu maksudnya. Ya, silakan Zidan. Present. Ya, silakan. Maksud saya itu, Bu, dengan kondisi yang sama, di tanggal yang sama, di buku yang sama gitu. Misalkan Contohnya gimana? Misalnya. Di tanggal 3 bulan 3 2021 buku J001 itu dipinjam oleh Zidan. Tapi berarti dalam artian itu nggak bisa dong dipinjam oleh si Rahma, Bu. Dan Rahma pengen minjem juga buku itu. Oh, nah, tergantung. Bisa Tergantung bukunya. Kalau misalnya J001 ini dia punya stok, ya beda ya. Kalau misalkan ini stoknya kayak gini. Jadi ini asumsinya ketika buku itu 1 judul buku dia punya banyak jumlahnya. Kayak gitu. Beda kalau kalian menerapkan kayak gini. Nah, misalnya gini. Ini ya contoh ya. Saya akan buat lagi. Jadi database itu unik gitu ya. Saya buat lagi dengan judul yang sama. Nah, itu berbeda. Misalnya gini. Pemrograman web dia punya stoknya itu 4. Nah, tapi kodenya beda-beda. Misalnya ini J01 yang pertama gitu ya. Itu buku yang ke-1, Bu. Nanti dia ada lagi J001 yang kedua. Judulnya sama persis kayak gini. Cuman dia maksudnya kopian yang kedua. Bisa dipahami nggak sampai sini? Untuk kasus yang di sini, ruang lingkupnya adalah atau batasannya dia boleh meminjam. Jadi si buku ini boleh dipinjam beberapa orang dan orang itu boleh meminjam banyak buku gitu, Zidan. Bisa dipahami nggak? Ya, lanjut Zidan, silakan. Tapi yang saya maksud itu 1 bukunya itu cuma 1 buku gitu, Bu. Oh iya, tapi maksudnya gini, buku itu kalau kamu menuliskan one to one, artinya buku ini setelah dipinjam sama si Rahma, dia nggak boleh dipinjam lagi selamanya. Apakah seperti itu dalam database? Enggak kan? Enggak. Gini. Bisa dipinjam, maksudnya kalau dikembaliin ya bisa dipinjam lagi gitu. Iya gitu maksudnya. Jadi kalau nanti Zidan menuliskan one to one, artinya 1 buku itu hanya boleh dipinjam oleh orang tertentu saja karena dia sifatnya one to one. Gitu. Contohnya gini. Contoh yang kalau dalam database hampir tidak pernah ya hubungannya one to one. Kalau one to one biasanya dia di merge tabelnya. Ya digabungkan ya, itu contoh yang di dalam database. Kalau Zidan menuliskan one to one artinya si buku J001 itu dia hanya boleh dipinjam sama si Rama ini. Berarti ini nggak boleh lagi nih dituliskan dalam satu tabel ini. Kayak gitu. Paham ya? Kalau dalam kasus ini karena
penyimpanannya digabung dalam satu tabel peminjaman, si buku J001 ini boleh beberapa kali dipinjam dengan orang yang berbeda, orang yang sama, atau mungkin dengan tanggal pinjam yang berbeda. Bisa dipahami, Zidan? Ya, silakan Zidan. Maaf Ibu, berarti kita bisa mengatakan one to many dan one to one itu tergantung pada kondisi ya Bu. Misalkan kalau misalkan Iya benar. Jadi tergantung dari kita mau database seperti apa, proses bisnis di instansi itu seperti apa, karena database itu unik, tidak bisa diseragamkan gitu. Jadi misalnya gini, Bu, di vokasi IPB satu dosen, misalkan gini ya, satu dosen itu membimbing N mahasiswa, tapi satu mahasiswa dibimbing oleh satu dosen, misalkan gitu ya. Tapi di universitas lain, Bu, satu dosen membimbing banyak gitu ya, dan satu mahasiswa dibimbing oleh banyak juga, Bu. Nah, itu akan berbeda database-nya. Jadi ketika asumsinya berbeda, hasilnya pun akan berbeda. Gitu. Bisa dipahami, Zidan? Baik Ibu, terima kasih Bu. Jadi ya beda-beda, nggak bisa diseragamkan. Bu, saya mau buat database SIMAK, oke, persis sama dengan temannya, nggak mungkin, belum tentu, karena mungkin asumsinya berbeda, ruang lingkupnya berbeda. Jadi kalau buat database harus dibuat requirement gathering, kemudian asumsinya seperti apa, ruang lingkupnya seperti apa. Makanya rancangan itu penting, one to many to many, seperti itu. Bisa dipahami ya Zidan ya? Baik Ibu. Oke, ya, sip. Lanjut ya. Nah, sampai apa tadi? Ini udah. Ya. Tadi ini udah ya. Nah, oke. Lanjut ya. Ini aturannya dalam pembuatan database. Setiap tabel punya nama yang unik. Jadi nggak mungkin dalam satu database namanya sama. Misalkan saya punya database mahasiswa. Tabelnya namanya mahasiswa, yang kedua tabelnya kuliah, yang ketiga tabelnya mahasiswa lagi, nggak boleh, gitu ya. Setiap sel berisi satu nilai tunggal atau atomik. Nah, ya, contohnya gini, saya punya tabel member, gitu ya. Kemudian saya punya tabel hobi. Jadi misalkan ada hobi di sini, ya. Nah, saya pisahkan. Kenapa? Karena satu mahasiswa itu boleh mempunyai berapa hobi, Dek? Banyak hobi, gitu ya. Terus satu hobi bisa dimiliki oleh berapa mahasiswa? Banyak mahasiswa. Ya, ini kasusnya akan saya ubah tadi ya, menjawab pertanyaan Zidan supaya nggak bingung. Sekarang saya hanya menerapkan sebagiannya. Jadi saya menerapkan satu member ke hobi ini. Contohnya gini. Ini ada ID member tadi, NIM. Kemudian ada hobinya apa. Nah, misalnya tadi Rahma hobinya apa Rahma? Dengar musik, Bu. Dengerin musik. Oke. Cuma satu? Satu aja, Bu. Oh, satu aja. Oke, berarti dia atomik, satu nilai satu. Ya. Sekarang Zidan hobinya apa? Saya hobinya Bu main basket Bu. Oh, main basket. Satu lagi mungkin? Main game. Oh, main game. Nah, ini nggak boleh, Dek. Ketika dia punya lebih dari satu value, itu nggak boleh digabung kepakai koma seperti ini. Ketika dia punya lebih dari satu value, ini harus dipisah. Nah, misalnya gimana, Bu? Ini harus di-cut, maksudnya ditaruh lagi di sini. Ya. Terus Zidannya, NIM-nya ditulis 2 kali. Nah, seperti ini. Bisa dipahami sampai sini? Jadi, satu sel itu bernilai tunggal atau atomik. Nggak mungkin ada yang sama. Ini berarti bukannya apa? Member dengan hobi. Tadi ya? Apa? One to many. Iya, Bu. Tapi kan ini to many. Oke, nanti saya berikan yang kedua. Nah, yang saya mau garis bawah gini. Bu, kenapa hobi tidak menjadi atribut di sini? Nah, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Kenapa hobi tidak menjadi atribut di member? Boleh nggak, Bu? Saya jadikan hobi itu atribut di member. Boleh nggak, Dek? Boleh hobi sebagai atribut di member? Boleh.
Boleh. Boleh, tapi kalau nanti digabungkan seperti ini, logikanya gimana? Satu orang hanya diizinkan memiliki satu hobi, ya enggak? Kan satu hobi gini. Kalau dia nanti punya banyak hobi, dia harus menuliskan kayak tadi berulang kali. Ini ditulis lagi. Nah, tadi ini hobinya misalkan A, ini hobinya B, ini hobinya C. Pertanyaan saya gini, ini akan berulang banyak, alamat berulang, nama nomor handphone berulang. Kalian bayangkan kalau Zidan punya 10 hobi, maka ini akan ditulis berulang kali. Ya, kalau atributnya cuma ada NIM, nama, alamat, nomor handphone, hobi. Kalau atributnya ada 20, NIM, nama, alamat, nomor handphone, nomor sepatu, ukuran baju, golongan darah, dan seterusnya. Maka akan banyak berulang di sininya. Itulah sebabnya dipisah. Ya, ketika nanti belajar kita multi value atribut seperti ini hobi ya, bernilai banyak, maka nanti dia akan menjadi tabel yang baru. Nah, kemudian bagaimana ketika ada hubungannya many to many? Nah, ketika hobi nanti teman-teman jadikan dia tabel sendiri, misalnya ya, hobi. Di sini ada ID hobi dan nama hobi misalnya. List semuanya. Pertanyaannya, kalau ngelis hobi orang kayaknya banyak ya? Ya enggak? Banyak banget malah ya. Oke. Memasak gitu ya. Kedua, memancing. Wah, memancing, berkuda dan seterusnya. Ini kalau many to many ya. Nah, berarti nanti tabelnya adalah NIM-nya. Siapa? ID hobinya apa? Misalnya 1 2 3 tadi. Hobinya memasak, 1 2 3 lagi hobinya memancing, 1 2 3 lagi hobinya berkuda, 1 2 4 hobinya memasak gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa ya. Jadi one to many ya tadi konsepnya. Tergantung. Kalau kalian memang mau menjadikan dia entitas sendiri, berarti harus ada seperti ini ya. Ada ID hobi, nama hobi, dan seterusnya. Dan ini bisa dilakukan operasi CRUD, create, read, update, delete. Nah, kalau dia gabung di sini, berarti ya harus cuma satu hobinya, pakai drop down. Kalau banyak seperti ini, tidak normal, sehingga tabelnya harus dipisah. Gitu ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Lanjut. Oke. Berikutnya. Ya, setiap atribut punya nama yang unik, ya nggak mungkin sama. Kemudian setiap baris ya juga punya nilai yang sesuai, tidak boleh ada yang duplikat, dan setiap atribut berasal dari domain yang sama. Kayak tadi ya, jenis kelamin, oh berarti dia punya apa? Batasan laki-laki perempuan saja, ya udah itu nilainya. Dan urutan kolom sama urutan baris nggak ngaruh. Jadi kalian mau NIM nama alamat, dibalik Bu, alamat NIM nama boleh, nggak masalah. Karena dalam database bisa dilakukan pemfilteran data. Ya. Oke, nah sekarang ngomongin tentang key. Ya, ada subper key, candidate key, primary key, alternate key, saya tulis di sini ya. Nah, oke. Pertama adalah subper key. Ini gini. Sebentar. Ya. Oke ya. Pertama adalah subper key. Ya, bawahnya itu adalah candidate key, saya singkat. Bawahnya adalah primary key. Ini asumsikan kalau milih COMT ya. Primary key. Berikutnya adalah alternate key. Ya, alternate key. Nah, berikutnya adalah foreign key. Saya singkat FK. Contohnya gini, Dek. Kalau kalian sedang memilih COMT, ya, maka subper key itu adalah semua mahasiswa informatika. Itu subper key. Ya, semuanya. Berapa orang? Ya, sejumlah mahasiswa. Kalau saya mau milih presiden, berarti siapa subper key-nya? Semua rakyat Indonesia. Nah, nyambung ke kandidat. Kandidat key, nggak mungkin dong saat pemilihan, siapa kandidatnya? Semuanya, Bu, 200 juta orang. Nggak mungkin ya. Maka ada kandidat. Misalkan saya milih Komtin ya. Subper key-nya berarti semua masih informatika, ya semuanya. Kandidatnya misalnya saya tulis nih ya, ini contoh aja ya. Oh ada Kamil, misalnya gitu ya. Ada Rizky, sama ada Lutfi. Lutfi ada 2 ya di sini ya namanya ya. Oke, misalnya
yang terpilih adalah Kamil. Ya, maka primary key-nya adalah Kamil. Yang tidak terpilih masuknya ke alternate key, yaitu Rizky dan Lutfi. Gitu ya. Di sini artinya. Subkey adalah sebuah atau sekumpulan atribut yang menandai uniquely. Ya, suatu baris dalam suatu tabel. Ini dimungkinkan berisi atribut-atribut yang tidak perlu untuk diidentifikasi sebenarnya. Kalau kandidat key, dia subkey yang tidak mengandung subset dari subkey yang lainnya. Contoh deh, kalian perhatikan. Saya punya tabel ini, ID, first, sama last. Maka siapa subkey-nya? Subkey-nya siapa? Ya ini semua kemungkinan. ID, first, last. ID, first. ID, last. Sama ID, first, last. Gitu. Kandidat key-nya. Bu, emang mungkin ya ID sama first? Nggak mungkin dong, tidak berpasangan gitu kan ya. Maka kandidatnya adalah ID, first, last gitu. Terus dipilih. Kayaknya kalau nama kemungkinan ada yang sama deh. Misalnya Sri Rahayu. Ada kan namanya sama ya, Sri Rahayu ya? Oh, berarti nggak bisa first, last jadi primary key. Maka kita putuskan yang jadi primary key adalah ID. Jadi kandidat key atau biasa disingkat dengan CK, ya, yang terpilih untuk identifikasi uniquely tuple dalam suatu tabel, gitu ya. Nah, ini sudah tadi ya primary key. Yang alternate key, nah kandidat key yang tidak terpilih sebagai primary key. Kalau foreign key tadi sudah dijelaskan di awal, dia bisa satu atribut atau banyak. Yang dia sebagai penghubung antar tabel. Nilainya harus match, harus cocok dengan tabel yang bersesuaian. Ya. Oke, sekarang saya tanya. Siapa ya? Semoga nggak ada yang tidur ya. Olivia. Olivia hadir? Hadir, Bu. Ya, Olivia, ini ada berapa database? Ada 2. Database? 1. Oh iya 1. Kalau tabel ada? Ada 2. Ya, sip. Di tabel department ada berapa atribut? Ada 2. 2. Apa dan apa? Yang sama di name itu, Bu. Ya, oke, good ya. Berarti di sini di tabel department gitu ya. Ya. Di tabel department, oh putih. Nggak nampak ya. Nah, ya. Ini ada 2, yaitu department ID sama department name. Ini sebagai primary key. Di tabel employee, ya, dia primary key-nya adalah employee ID. Ini sebagai foreign key. Nilainya harus match. Nah, gitu ya. Dengan tabel departemen atribut DID. Nah, foreign key gitu ya. Dia nilainya harus match dengan kandidat yang sesuai atau nilainya boleh 0. Ya, saya ulangi. Di dalam foreign key, nilainya harus match, harus cocok dengan atribut di tabel yang bersesuaian atau kandidat key yang sesuai, atau nilainya boleh 0. Ya. Nah, apa itu 0? 0 itu nilai atribut yang tidak dikenali atau belum diketahui. Dia tidak sama dengan 0. Jadi beda. 0 sama 0 ya, beda. Oke. Sampai sini bisa difahami? 0. Kemudian ada aturannya. 3 aturan untuk model relasional. Yang pertama adalah entity integrity. Dalam suatu tabel, gitu ya, tidak boleh ada nilai primary key yang 0. Artinya apa, Dek? Kalau ada primary key, intinya wajib diisi. Tidak boleh kosong. Itu intinya. Bisa dipahami ya? Kalau di set atributnya primary key, dia wajib diisi. Ya. Yang kedua, referential integrity. Jika ada foreign key dalam suatu tabel, maka nilainya harus match tadi sudah ya, dengan nilai CK pada tabel yang sesuai atau nilainya 0. Ya. Oke. Yang ketiga, enterprise constraint.
tambahan role yang ditetapkan oleh user atau di database administrator. Contohnya gini, dalam satu semester mahasiswa maksimal mengambil 20 SKS, itu batasan gitu ya. Atau mungkin setiap cabang dalam ini ya, dalam perusahaan kita itu maksimal 20 orang. Nah, itu masuknya ke enterprise constraint ya. Lanjut ke view. View itu ini ya, kayak query. Nah, view itu mirip dengan query. Query itu apa? Permintaan informasi dari user. Nah, ini ada istilahnya ya. Ada relasi dasar, itu base relation, sama view itu virtual relasi. Nah, kalau relasi dasar itu secara fisik dia ada. Ya, secara konseptual skema tersimpan. Nah, kalau view dia tidak tersimpan. Ya, contohnya gini. Saya nyambung ke yang tadi agak banyak datanya. Nah, ini ya. Secara fisik ini ada berapa tabel? Ada 2. 2. Iya, secara fisik ada 2, Bu. Tapi secara virtual kita bisa menciptakan view atau query berbagai macam, banyak. Misalnya gini, saya mau menampilkan gitu ya, dari yang 2 tabel ini menampilkan jumlah staff di setiap branch. Nah, itu bisa. Itu yang pertama. Misalkan ya, yang kedua, tampilkan branch yang alamatnya di city Ini kota ya. Yang city-nya di London. Wah, udah tabelnya. Tampilkan staff yang posisinya manajer. 3. Secara fisik dia nggak ada. Tapi kita bisa create itu. Tampilkan staff yang lahirnya antara bulan Maret sampai Desember. Mau dikasih hadiah misalnya. Tampilkan staff yang gajinya antara 10.000 sampai 25.000 dolar. Bisa dipahami sampai sini ya? Tampilkan nama staff yang diawali huruf S. Nah, kayak gitu-gitu. Itu namanya a view. Secara fisik dia nggak ada. Tapi kita bisa create. Ya, kalau saya punya database mahasiswa ya, nilai dan seterusnya, saya bisa meng-create mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5. Mahasiswa yang lulus tepat waktu. Program studi yang jumlah mahasiswa terbanyak. Kayak gitu-gitu. Ya. Secara fisik dia nggak ada, tapi kita bisa create. Paham sampai sini? Hasil dari operasi yang bekerja pada satu relasi atau lebih dan menghasilkan tabel yang lain. Nah, ini ya. Jadi isi view itu merupakan hasil query dari satu atau lebih tabel dan dia sifatnya dinamis. Nah, ini tujuannya ya, memberikan mekanisme keamanan, security, memberikan cara akses data yang sesuai dan mempermudah operasi yang kompleks. Nah, ini sekarang saya mau tanya ya. Oke. Siapa ya? Salsabila. Oke. Salsa. Kedengaran suara Ibu? Salsa. Iya, Ibu. Iya. Salsa ini ada 2 relasi ya, brand sama staff. Cari foreign key-nya. Yang mana Salsa? Foreign key-nya. Hello. Salsa, foreign key yang mana? Kalau yang ini foreign key apa primary key? Branch number pada tabel branch. Apa namanya, Bu? Itu lagi tadi? Primary key. Ya, PK ya. Primary. Jadi field utama ya, nggak boleh sama. Staff number juga sama. Dia sebagai primary key. Lalu foreign key-nya yang mana, Salsa? Hello? Yang di antara ini ya. Yang mana kira-kira? Branch node staff, Bu. Iya, good ya. Foreign key-nya adalah branch number pada tabel staff. Ya, itu foreign key-nya. Nah, yang kedua pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana role entity integrity. Tadi apa entity integrity? Masih ingat? Setiap atribut yang menjadi primary key tidak boleh null, ya. Artinya apa? Artinya branch number pada tabel branch dan staff number pada tabel staff nilainya wajib diisi, tidak boleh null, gitu maksudnya ya.
Yang kedua, referential integrity. Masih ingat ya tadi ya? Foreign key nilainya harus match. Oh, berarti gimana, Bu? Branch number pada tabel staff nilainya harus match, harus cocok dengan branch number pada tabel branch atau nilainya boleh 0. Itu maksudnya, ya. Nah, ini jawabannya. Ini ada latihan soal, nanti dikumpulkan ya di Evita biar kalian baca juga ya. Ada 4 relasi, hotel, room, booking, sama guest. Cari supper key-nya, kandidat key-nya, primary key-nya untuk setiap tabelnya. Jelaskan aturan rule entity integrity dan referential integrity. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Halo. Untuk tugas yang tadi dikumpulkan sampai kapan ya, Bu? Biasanya mengumpulkannya 2-3 hari sih. Kalian mau berapa hari? Materi Mungkin, sudah Mbak. Iya. sudah ada di Evita ya. Farhan lagi ada acara sama Kominfo? Oh, enggak, Bu. Salah nama, Bu. Oh. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, punten saya izin bertanya, Bu. Ah, ini siapa nih? Lutfi, Bu. Oh iya, silakan Lutfi. Iya, Ibu. Tadi yang saya, Ibu kan sempat bilang yang awal-awal itu kalau many to many itu kan bisa dalam relationnya itu bisa punya atributan, Bu ya. Nah, Ya. misalnya punya atribut itu dia termasuk entity juga atau enggak, Bu? Pertama itu. Maksudnya gimana? Ntar saya coba Itu buka kan ya. relation ya, Bu. Tapi kan ada kotaknya lagi kan, Bu. Oh ya, itu Nah, namanya itu ya. termasuk entity juga atau Iya, enggak iya. ya, Bu? Iya, jadi gini. Oh, jadi bisa dikatakan entity ya, Bu? Namanya associative entity. Jadi, ini sebenarnya relationship, Bu, gitu ya. Simbolnya memang gini deh, relationship belah ketupat, tapi dikasih persegi panjang gitu. Nah, gini. Nah, namanya associative entity. Nanti ini kan saya bahas minggu depan, nama-nama dari entity-nya. Oke? Ini jadi entity ya, Bu? Iya, ini jadi entity. Ini entity. Gitu. Karena nanti dia akan menghasilkan tabel lain. Ini khusus ya, ketika hubungannya many to many. Gitu ya, Lutfi ya? Iya, Bu. Baik, Ibu. Ya. Oh iya, Ada Bu. lagi? Saya pengen bertanya kembali, Bu. Boleh. Yang tadi itu kan, Bu ya, itu kan kita bikin atributnya di entity-nya, Bu. Nah, Ya. misalnya, Bu, kita buat entity baru, Bu, namanya status bayar misalnya, Bu. Itu apakah bisa, Bu, atau tidak boleh ya, Bu? Apakah apa? Apakah bisa, Bu? Status bayar nyambungnya ke apa? Ke peminjaman? Iya. Status bayar nanti atributnya apa, Dik, misalnya? Kayak ada tanggal pinjam, waktu kembalian, terus ya kayak denda, gitu-gitu, Bu. Misalnya. Oh, oke. Ya, berarti denda, ada dendanya ya. Kelihatan Excel saya? Terlihat, Ibu. Oke, berarti nanti ada tabel tambahan, misalnya namanya tabel bayar denda gitu ya. Nah, bayar denda ini berarti dia mewarisi si ID pinjamnya, ya enggak? Nah, gini. Berarti dia ada ID denda, dia mewarisi ID pinjam, sama misalnya ya, contoh yang simpelnya jumlah dendanya. Misalnya gini, ID ini ya, misalnya 12. Dia ID pinjamnya 1. Oh, berarti gimana artinya? ID pinjam itu 1. Berarti yang pinjam itu Rahma, kode bukunya tadi pemrograman web, dia telat kembaliin gitu kan ya. Oh, misalkan denda 1 bukunya 2.000. Oke, berarti 2.000 gitu. Jadi nanti ada tabel lagi. Dan itu nyambung di sini. Berarti nanti di peminjaman ada berhubungan dengan entity baru. Misalnya ini untuk pembayaran denda. Gitu, Lutfi. Oh, baik, Ibu. Paham. Terima kasih, Bu. Hubungannya one to many atau apa, Bu? Gimana kira-kira hubungannya? Peminjaman dengan pembayaran denda. Kalau lihat dari sini, lihat dari pola yang ada, berarti one to many atau berapa? Terus misalnya, oh ada 1-3 lagi ID pinjam, nggak mungkin ya ini sudah terini kan. Nah, ID pinjam 2, telat juga ini Bu, misalkan gitu ya, 2.000 kayak gitu. Berarti gimana kira-kira? Hubungannya apa? Hubungannya apa?
Yakin one to many? Kalau one to many gimana isinya? Kan satu lagi denda, nggak mungkin dong. Karena kan ini Kalau sudah one to dibayar. one bisa, Bu. Iya, one to one. Iya. Jadi peminjaman itu nanti dendanya ya one to one, kayak gitu. Bisa difahami sampai sini? Bisa Ibu. Bu, boleh nggak kalau one to one, misalkan gitu ya, logika lagi, saya gabung di sini, Bu. Biasanya kalau one to one dia di merge, karena logikanya kan dia tidak ini ya, apa namanya, tidak ada nilai yang lain selain value tersebut. Misalkan ini dendanya nggak ada, berarti 0. Ini dendanya misalnya dihitung aja ini pakai program. Nanti ini kita sebut dengan atribut turunan atau derivatif atribut. Yang nilainya diambil dari atribut yang lain. Misalkan ini telat, Bu, 2 hari. Oke, 2 hari kali 2.000. Nanti sama sistem 4.000 kayak gitu. Gitu ya, Lutfi ya. Ya, Zidan silakan. Bu. Ya. Zidan? Lutfi mau lanjutin, maaf. Oh, udah. Sudah selesai? Sudah? Lutfi? Cukup Bu, cukup Oh Dilan. iya, cukup. Oke, Zidan ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya, Bu, berarti di satu tapel itu ada beberapa atribut, misalkan kayak tadi kan kode buku, number, ID, dan lain-lainnya. Nah, Bu, misal Bu, saya mau nanya, kalau misalkan di satu tapel itu nggak mempunyai primary key dan foreign key, Bu, apakah bisa disebut tapel, Bu? Oh, bisa. Apakah Maksudnya satu Oh. baris itu isinya ada primary key, ada friends key. Bisa. Dia Enggak diapakan ada, dengan Bu. baris? Maksudnya Dia gimana? nggak punya primary key dan nggak punya foreign key. Kan kalau foreign key dan primary key itu berhubungan dengan Oh, kode berarti dan dia angka berdiri gitu. sendiri. Dia berdiri sendiri. Oh, Iya, dia nggak punyai nggak foreign key dan apa-apa, foreign nggak key. apa-apa. Tetap Nggak apa-apa, disebutnya Bu. sebagai baris. Walaupun dia nggak ada primary key sama foreign key-nya, tapi diingat dalam konsep tabel itu pasti punya minimal primary key. Kalau nggak punya gimana, Bu? Pakai auto increment. Itu udah konsep tabel. Karena nanti gimana? Kalau bikin program, hapus gitu kan, misalkan kita bikin program ya, nyambung ke database. Hapus yang kita mau hapus data nih di program kita. Yang apa? Where? Apa kodenya? Minimal kan kode yang kita klik kan, kayak gitu. Itu kan nyambungnya ke primary key-nya, Zidan. Iya, kayak misalkan kalau kita nge-input nick kita, ntar ada alamat semuanya, jenis kelamin kayak gitu ya, Bu. Iya, Jadi kalau kita tetap nggak punya itu primary key-nya nggak ada bisa dong. ya? Ada Iya. dong primary key-nya, iya. Gitu. Jadi bisa, tapi harus pakai auto increment ya, Bu. Iya, pakai auto increment. Oke, cukup ya mungkin ya. Saya mau Baik, Bu. kuliah. Sekarang jadi mahasiswa ya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan kita sambung di grup PA ya. Oke, semoga ada manfaatnya. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kasih.